Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinda, NIM E 2019-3111. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai soal UTS kewirausahaan yang diberikan oleh Ibu Rinda Qurratul A'yun. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan yang pertama, yaitu soalnya adalah jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Nah, jawaban di sini adalah karena kewirausahaan di sini adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Nah, kewirausahaan juga memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Nah, jawaban saya di sini ada 15. Yang pertama yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, yang kedua yaitu kemampuan memotivasi diri, yang ketiga yaitu kemampuan untuk berinisiatif, yang keempat yaitu kemampuan berinovasi, yang kelima yaitu kemampuan membentuk modal atau barang modal, dan yang keenam yaitu kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri selalu tepat waktu, dan yang ketujuh yaitu kemampuan yang dilandasi dasar-dasar keagamaan, dan yang kedelapan yaitu kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman yang baik atau buruk, yang kesembilan yaitu kemampuan berorientasi ke masa depan, yang ke-10 yaitu kemajuan dalam memimpin, yang ke-11 yaitu kemampuan pengambilan risiko, yang ke-12 yaitu kemampuan mengelola rasa percaya diri, yang ke-13 yaitu kemampuan berorientasi pada hasil, yang ke-14 kemampuan terkait keoriginalan produk, dan yang ke-15 yaitu kemampuan dalam pemasaran. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan 5 saja dari apa yang sudah saya sebutkan. Yang pertama itu kemampuan dalam pemasaran. Ya, di sini seorang wirausaha sudah pasti harus memiliki kemampuan dalam pemasaran. Artinya, mereka tahu betul pangsa-pangsa yang dicari, sehingga dengan demikian tujuan produk akan jelas difokuskan ke arah mana. Yang ke-14 yaitu kemampuan terkait keoriginalan produk. Nah, keoriginalan produk merupakan unsur-unsur kreatif, inovatif, keaslian, dan fleksibilitas, di mana semua hal tersebut bertujuan agar tercipta industri kreatif yang membuat konsumen merasa puas terhadap produk dalam perusahaan. Yang ke-13 yaitu kemampuan berorientasi pada hasil, di mana pada hasil biasanya ditandai dengan sikap seseorang yang kerja keras, sabar, tekun, energik, berinisiatif, dan memiliki dorongan yang kuat untuk maju. Nah, itu untuk jawaban yang kedua. Kita lanjut pada jawaban yang ketiga. Soalnya yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jawaban saya adalah karena dengan kewirausahaan manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya sesuai tingkat kemampuannya menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi. Selama proses ini, secara tidak langsung manusia telah meningkatkan kualitas hidupnya. Lanjut pada yang keempat, soalnya adalah bedakan antara kreativitas, watak, sikap kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Nah, jawabannya adalah yang pertama yaitu karakteristik atau watak. Watak di sini ada 4 poin. Yang pertama itu percaya diri dan optimis, yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil, yang ketiga yaitu kepemimpinan, dan yang keempat yaitu keoriginalan. Nah, seperti contoh indikator dari percaya diri dan optimis yaitu Sony Sugema membangun Key College pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web.
Indikator dari yang kedua atau berorientasi pada tugas dan hasil, laboratorium, obat-obatan, dan kosmetik senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat atau kosmetik yang terbaru yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Kepemimpinan sendiri ini indikatornya adalah seorang kakak yang membimbing adik-adiknya untuk belajar. Dan keorisinalan itu indikatornya itu pengusaha merekayasa laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua yaitu sikap kepribadian. Nah, di mana di sini ada 3 poin, yang mana kepercayaan diri indikatornya yaitu seorang mahasiswa memilih untuk depot dari studinya hanya demi memuaskan keinginan untuk bekerja. Yang kedua yaitu kemampuan mengorganisasi, di mana di sini indikatornya adalah Akio Morita terlahir dari orang tua yang kaya. Namun perusahaan yang mereka dirikan memperoleh kesuksesan atas hasil jerih payahnya sendiri, bukan merupakan hasil dari harta warisan keluarga. Yang ketiga yaitu kreativitas, di mana indikatornya di sini yaitu seorang pemilik toko roti dan kue harus memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. Yang ketiga yaitu perilaku, di mana perilaku di sini yaitu mencari kombinasi kreasi baru. Indikatornya itu menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri yang baru. Selanjutnya kita beralih pada soal yang kelima, yaitu jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Jawaban saya secara makro yaitu wirausahawan berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Yang kedua yaitu secara mikro, di mana peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha. Secara umum, wirausaha memiliki 2 peran, yaitu sebagai penemu, inovator, dan sebagai perencana, planner. Kita lanjut pada pertanyaan yang ke-6, yaitu jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jawaban saya yaitu menjadi seorang wirausahawan sukses adalah impian setiap orang. Untuk menghadapi kesuksesan seseorang harus memiliki visi yang jelas, kemauan dan keberanian mencapai risiko. Selain itu, wirausahawan juga harus mampu membuat perencanaan yang baik tentang usaha yang dijalani, mengorganisasikan upaya serta menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menuju ke kesuksesan. Yang pertama yaitu mau bekerja keras, yang kedua yaitu mau bekerja sama dengan orang lain, yang ketiga yaitu penampilan yang baik, yang keempat yaitu yakin dan percaya diri, yang kelima yaitu bijak dalam membuat keputusan, yang keenam yaitu mau untuk belajar dan menambah pengetahuan, yang ketujuh yaitu memiliki ambisi untuk maju, dan yang kedelapan yaitu pandai dalam berkomunikasi. Kita lanjut pada soal yang ketujuh, di mana soal yang ketujuh di sini adalah mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Jawabannya adalah kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam membuat suatu hal yang berbeda dengan yang lain sehingga bisa membuat produk yang diciptakan menjadi lebih unik. Inovasi adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk menciptakan produk baru atau yang lebih pernah ada sebelumnya. Dengan adanya kreasi dan inovasi akan membantu pengusaha dalam memperluas ruang
ruang lingkup pasarnya dan menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dari yang lainnya. Lanjut pada soal yang kedua, yang ke-8, yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi dan modal kompetensi. Ya, jawaban saya di sini adalah yang pertama itu modal insani. Sangat penting dimiliki seorang wirausaha dalam menjalankan usaha-usaha dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji. Yang kedua yaitu modal pengetahuan, di mana modal pengetahuan yaitu untuk berkembang dan sukses. Modal kemampuan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha. Selanjutnya yang ketiga itu modal keterampilan, di mana keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Yang keempat yaitu modal kompetensi, di mana dalam menjalankan bisnis selalu melihat peluang yang ada dan mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Mungkin hanya itu soal yang ke-8, kita lanjut pada soal yang ke-9. Soal yang ke-9 yaitu persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Jawaban saya adalah wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dan kemauan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Selanjutnya soal ke-10 yaitu keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Jawaban saya yaitu yang pertama dan utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah keyakinan dari dalam diri sendiri. Dalam bertindak, wirausahawan butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih kesuksesan, para wirausahawan selalu akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri. Dengan bekal dasar inilah mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah sekalipun itu sulit. Dasar yang mereka miliki yaitu keyakinan akan dapat membawa pada kesuksesan. Mungkin hanya ini jawaban dari saya untuk UTS kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.